Di balik dinding putih rumah sakit yang steril, bau obat-obatan yang seringkali menyembunyikan bau yang lebih pekat, bau kematian. Sebagai dokter, sumpah yang diucapkan adalah untuk menyembuhkan mereka yang hidup. Namun, apa jadinya jika pasien yang harus kamu periksa menolak kenyataan bahwa mereka sudah mati? Atau yang lebih mengerikan, bagaimana jika wujud yang berdiri di hadapanmu saat ini bernafas, memiliki detak jantung, namun jiwanya telah lama digantikan oleh sesuatu yang merangkak dari dasar neraka? Ini bukan sekedar cerita fiksi. Ini adalah rekaman kelam dari pengalaman nyata Dr. Ayu. 3 babak teror yang akan membuat kamu berpikir 2 kali untuk menoleh ke belakang saat kamu sedang sendirian di malam hari. Matikan lampu kamarmu, pasang earphone rapat-rapat. Kita mulai dari tahun 2011. Chapter 1. Sang Raja Jaga Ruang Anatomi. Tahun kedua di Fakultas Kedokteran adalah masa yang paling menguji mental. Mahasiswa mulai berhadapan dengan cadaver, jenazah manusia sungguhan yang direndam dalam kolam formalin, disiapkan untuk dibedah dan dipelajari. Sore itu, langit Semarang sudah berubah jinggah kemerahan. Tanda maghrib akan segera turun. Praktikum anatomi sudah selesai sejak 1 jam yang lalu. Ruang mayat itu seharusnya sudah dikunci. Namun, seorang mahasiswi, sebut saja namanya Rina, terpaksa melangkah kembali ke lorong dingin itu. Buku catatannya yang sangat penting untuk ujian besok tertinggal di atas meja bedah baja. Saat Rina mendorong pintu garda utama ruang anatomi, hawa dingin seketika menusuk tulang rusuknya. Bau formalin yang tajam dan menyengat membuat matanya sedikit berair. Di bawah cahaya lampu neon dan remang-remang, ia melihat puluhan mayat terbujur kaku di atas meja stainless steel, ditutupi kain putih yang ujung-ujungnya menjuntai ke lantai. Namun, Rina tidak sendirian. Di sudut ruangan membelakangi Rina, ada seorang bapak tua berseragam lusuh, sedang mengepel lantai. Suara pel yang bergesekan dengan lantai terdengar ritmis. "Maaf Pak," sapa Rina pelan, mengambil bukunya. "Saya cuma ambil barang tertinggal." Bapak itu berhenti mengepel. Ia menoleh perlahan. Wajahnya ramah, sangat pucat, tapi senyumannya tulus. "Besok ujian anatomi ya, Neng?" Suara bapak itu serak, seperti ada cairan yang mengenang di tenggorokannya. Iya Pak." "Neng, jangan lupa pelajari letak arteri dan otot jantung sebelah kiri. Soal itu pasti keluar besok. Bapak sering dengar dosen-dosen bahas itu," ucapnya sambil tersenyum lebar. Rina berterima kasih dengan sopan. Bapak yang baik, pikirnya. Ia pun berjalan cepat keluar ruangan. Di pos depan, ia menyapa satpam. "Pak penjaga ruangan mayat yang tua di dalam itu shift malam ya? Baik banget orangnya." Satpam itu mengenyerikan dahinya. Wajahnya seketika pias. "Dek, pegawai kebersihan sudah pulang semua dari jam 4 sore. Ruangan itu cuma ada mayat." Keesokan paginya, ruang ujian otopsi sangat tegang. Rina berdiri di depan meja bedahnya. Dosen penguji memberi aba-aba untuk membuka kain penutup kadaver. Tangan Rina gemetar saat ia menarik ujung kain kafan putih tersebut. Dan di detik kain itu terbuka, jantung Rina seakan berhenti berdetak. Darahnya membeku. Mayat kaku yang terbaring di hadapannya dengan kulit yang sudah membiru kemerahan karena formalin adalah bapak tua yang menyapanya kemarin sore.
Dan hari itu, bapak tua tersebut membantu Rina lulus ujian dari alam baka. Chapter 2. Darah di balik tembok. 4 tahun berlalu, Dr. Ayu memasuki masa koas di sebuah rumah sakit di Cirebon. Ia menyewa sebuah kamar kos di lantai dasar, tepat di belakang rumah sakit. Kosan itu lembab, kurang cahaya matahari, namun cukup luas. Yang tidak Dr. Ayu ketahui saat pertama kali membayar uang sewa adalah tembok tepat di belakang sandaran kasurnya berbatasan langsung dengan tanah kuburan TPU yang padat. Di malam kedua, keanehan mulai menyiksa. Suhu kamar anjlok. Meskipun ia sudah memakai selimut tebal, hawa dinginnya tidak wajar. Dingin yang terasa lengket di kulit. Malam itu, Dr. Ayu tertidur lelap. Namun kesadarannya diseret paksa ke dalam sebuah mimpi yang luar biasa nyata dan pekat. Dalam mimpinya, ia terbangun di kamarnya sendiri. Di sudut ruangan yang gelap, terdengar suara gemerincing rantai besi yang beradu dengan lantai. Dari sudut bayangan melangkah sesosok nenek tua bertubuh sangat gemuk. Nenek itu memakai daster motif bunga-bunga yang sudah robek. Bau anyir darah seketika merampas oksigen di ruangan itu. Seluruh daster nenek itu basah kuyup, meneteskan darah segar ke lantai keramik. Nenek itu mengangkat wajahnya, matanya putih sepenuhnya. "Neng," rintihnya dengan suara yang menyayat hati. Tolong. Bukakan borgol nenek. Nek sakit. Nenek kesakitan. Nenek itu menunjuk ke arah tembok di belakang kasur. Nenek dikubur di sana, tepat di balik tembok kamu. Dr. Ayu terbangun dengan nafas memburu. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia menatap tembok kamarnya dengan ngeri. Apakah itu hanya mimpi buruk? Sore harinya, ia menceritakan mimpi itu kepada teman sekamarnya, Sulfa. Namun belum selesai Dr. Ayu mendeskripsikan sosok sang nenek, Sulfa menjerit histeris. Wajah temannya seputih kertas, tangannya gemetar hebat. Daster bunga penuh darah, kakinya diborgol rantai berkaratkan, bisik Sulfa dengan air mata mengenang. "Ayu, aku juga memimpikan nenek itu semalam. Dia minta tolong sambil nunjuk tembok di belakang kasur kita. 2 orang berbeda dikunjungi entitas yang berdarah yang sama. Di malam yang sama, hari itu juga, sebelum matahari tenggelam, mereka mengemasi barang dan melarikan diri dari kosan itu selamanya."